Halo semua, kembali bersama saya Oke Darmawan. Kali ini kita akan membahas materi logaritma di bagian definisi logaritma. Oke, kita mulai. Di sini logaritma memiliki definisi seperti ini ya. Jadi jika B adalah bilangan positif, jadi B lebih dari 0 dan A adalah bilangan positif tidak sama dengan 1, A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka A log B sama dengan X jika dan hanya jika A pangkat X sama dengan B. Nah, jadi logaritma inilah suatu fungsi kebalikan dari suatu bentuk pangkat. Nah, jadi di sini A log B sama dengan X. Jadi sini ada penukaran. X ini jadi ke sini, B-nya ini posisinya. Nah, sekarang namanya itu apa gitu. Jadi dalam logaritma di lognya ini A-nya itu sebagai bilangan pokok atau sebagai basis, B di sini dia berlaku sebagai numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya. Sementara X adalah hasil dari logaritma. Sementara dari bilangan berpangkat A ini tetap sama ya, antara logaritma dan bilangan berpangkat A-nya ini tetap merupakan basis. Tapi di logaritma X ini merupakan pangkatnya dan B adalah hasil perpangkatan. Jadi hasil perpangkatan dari suatu bentuk pangkat menjadi numerus dari suatu logaritma. Dan hasil dari suatu logaritma menjadi pangkat dari suatu bentuk pangkat. Nah, jadi dapat kita katakan bahwa logaritma merupakan kebalikan dari suatu bilangan berpangkat atau bentuk pangkat. Nah, sekarang secara gampangnya kalau kita punya A log B, itu sebenarnya kalau kita bahasakan dengan bahasa yang sederhana, arti dari A log B itu adalah A dipangkatkan berapa agar hasilnya B. Jadi seperti itu ya. A log B itu artinya A dipangkatkan berapa agar hasilnya B. Nah, sehingga sekarang kalau kita punya 2 log 8 itu sama dengan berapa? Maka pertanyaannya adalah 2 itu kita pangkatkan berapa agar menjadi 8. Nah, kita tahu bahwa 8 ini adalah 2 pangkat 3. Jadi hasilnya ini adalah 3. Gitu. 2 log berapa? 2 log 32 sama dengan berapa? 2 pangkat berapa sama dengan 32? Maka ini nanti jawabannya 5. Karena 2 pangkat 5 sama dengan 32. Kemudian 3 log 9 itu berapa? 3 pangkat berapa sama dengan 9? Itu jawabannya adalah 2. Setelah itu 4 log 64 itu sama dengan berapa? 4 dipangkatkan berapa sama dengan 64? Ini hasilnya 3. 5 log 625. 5 pangkat berapa sama dengan 625? Nah, ini jawabannya adalah 4. Karena 5 pangkat 4 sama dengan 625. Oke, nah sekarang kalau ada kayak gini, 8 log 16 sama dengan berapa? 8 pangkat berapa sama dengan 16? 8 pangkat 2 itu 64. Kamu menjadi 16. Dan nanti hasilnya ini berupa pecahan. Tapi tidak kita jawab sekarang. Nanti ini bisa kita selesaikan agar lebih sederhana menggunakan bantuan sifat-sifat logaritma. Nah, sekarang tambahan. Jika ada A log 1, itu nilainya akan sama dengan 0. Jadi kalau ketemu suatu bentuk logaritma, berapapun basisnya, jika numerusnya 1, maka hasilnya adalah 0. Mengapa demikian? Ini karena A pangkat 0 ini sama dengan 1 untuk A yang tidak sama dengan 0. Nah, kemarin di bilangan berpangkat kan ada jika pangkatnya 0 itu hasilnya 1. Sehingga jika numerusnya 1 maka pangkatnya harus 0. Sehingga A log 1 itu sama dengan 0. Jadi contohnya 2 log 1, 0. 5 log 1, 0. Jadi berapapun basisnya asalkan numerusnya 1 itu hasilnya adalah 0. Yang kedua, A log A sama dengan 1. Nah, jadi jika ada suatu basis dan numerusnya itu sama, maka hasilnya 1. A log A, 2 log 2, 3 log 3, 4 log 4. Nah, itu hasilnya adalah 1. Mengapa demikian? Karena bilangan agar hasilnya menjadi dirinya sendiri, maka harus dipangkatkan 1. Sehingga nilai dari A log A itu sama dengan 1. Nah, berikutnya, dalam logaritma, jika basisnya 10 biasanya itu tidak perlu ditulis. Misalkan kalau kita punya 10 log 7, maka cukup ditulis log 7. Sehingga nanti kalau ketemu suatu logaritma
yang basisnya tidak ditulis itu artinya basis 10. Sehingga nanti kalau ketemu misalnya log 10 ini sama dengan berapa? Berarti ini kan artinya 10 log 10. 10 log 10 basis dan numero sama, hasilnya 1. Log 100 berapa? 10 pangkat berapa sama dengan 100? Ini jawabannya 2 dan seterusnya. Oke, demikian ya untuk definisi dari logaritma. Semoga bermanfaat. Terima kasih.